Halo guys, welcome back to New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini Rabu 22 Desember 2021, IHSG ditutup melemah 24,716 poin atau 0,37% ke level 6.529,593. Volume transaksinya tercatat sebesar 216,9 juta lot saham atau setara sekitar 10,4 triliun. Dari volume dan value transaksi di sini terlihat IHSG sudah mulai agak lesu ya guys. Dari 3 hari perdagangan terakhir hanya berkisar 10 sampai 11 triliunan saja. Kita masuk ke sektoral. Sektor-sektor IHSG kebanyakan ditutup melemah. Pelemahan hari ini didorong oleh melemahnya IDX Finance diikuti IDX Energi, sedangkan ternyata masih ada sektor-sektor yang coba menguat, diantaranya IDX Basic, IDX Cyclical, dan IDX Teknologi. Kita masuk ke gainer and loser. Untuk gainer berdasarkan value ada Arto, Adro, MDKA, BBYB, NATO, BBS, MTK, DMMX, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan untuk loser berdasarkan value ada BBRI, MLPL, BBCA, MITI, Telkom, ASII, SMGR, BMRI, BBNI, Pegas, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing masih mencatatkan net sale sebesar 207,04 miliar di pasar reguler, dan secara keseluruhan di semua pasar asing pun masih membukukan net sale. Untuk di pasar reguler sendiri, saham-saham yang ternyata masih dibeli asing di tengah pelemahan IHSG hari ini ada Arto, MTK, BBB. Yang ketiganya ini merupakan saham yang terkait dengan hal-hal yang berbau digital. Ada juga MDKA, DMMX juga terkait digital, ada CMRY, ICBP, Pegas, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk saham-saham yang dijual asing di sini ada BBRI, Adro, ASII, SMGR, TBIG, PALM, KLBF, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini IHSG terlihat ditutup melemah. Pelemahan hari ini telah membreakout supportnya di sekitar 6.545 ini. Sebelumnya IHSG sempat menguat pada awal sesi perdagangan, namun ternyata masih gagal untuk bisa menguji resistennya di 6.585 ini, hingga akhirnya di akhir sesi perdagangan IHSG malah berbalik arah dan ditutup melemah. Pelemahan hari ini pun terlihat cukup solid ya guys, karena harga penutupan sama dengan harga terendahnya hari ini. Untuk volume transaksi di sini terlihat tidak jauh berbeda, karena memang dari value transaksinya juga hari ini berkisaran 10 triliunan sama seperti kemarin. Lalu di sini terlihat asing yang masih membukukan net sell. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, asing masih membukukan net sell per 9 November lalu, di mana ketika asing keluar IHSG justru malah sideways cenderung turun, yang menunjukkan bahwa asing keluar dari saham-saham blue chip yang merupakan saham-saham penggerak IHSG. Untuk RSI di sini ternyata memang masih kurang oke. Ada kemungkinan IHSG ini malah akan membentuk lower low baru. Jadi kita tetap waspada dan lebih selektif untuk memilih saham-saham pilihan. Lalu ada MACD yang di sini terlihat sudah kurang baik karena histogram merah lebih besar dibentuknya, dan terlihat pergerakannya pun telah berada di bawah sumbu Y sama dengan 0. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk esok? Melihat kondisi indikator yang masih kurang baik, kemungkinan besok IHSG masih akan melanjutkan penurunannya hingga menguji support terdekatnya di 6.485. Dan jika asing masih terus keluar dari IHSG, khususnya dari saham-saham blue chip, maka kemungkinan IHSG ini malah akan turun lebih lanjut ketika support ini ditembus atau batas bawah dari Bollinger Band ini tersentuh. Support selanjutnya ada di sekitar 6.400, di mana 6.400 ini sekaligus
akan menutup intraday gap yang pernah dibuat IHSG di sini. Jadi bagi investor atau traders bersiap untuk kembali melakukan rotasi sektoral ya guys. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Finance, ada sektor perbankan yaitu Bank Jago Tbk dengan kode saham ARTO. ARTO ini market capnya saat ini sudah mencapai 225 triliun atau first liner dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ARTO ditutup naik 700 poin atau menguat ke harga 16.475 sebesar 4,43%, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini ada asing yang tercatat masih membukukan net buy untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari ARTO. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Untuk top 1-nya normal distribusi, top 3-nya big akumulasi, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada perdagangan hari ini ARTO ditutup menguat. Penguatannya terlihat sudah membreakout batas atas di Bollinger Band, cukup oke. Untuk transaksinya sendiri di sini volume transaksinya tercatat lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Lalu ada bandar yang mengakumulasi kembali saham ini dan terlihat ada asing juga yang kembali masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih oke. Dan jika memang ARTO ini bisa membreakout resisten terdekatnya, harusnya tren turunnya ini juga ikut terbreakout ya guys. Untuk MACD di sini terlihat mengarah ke atas, histogram hijau lebih besar pun dibentuk ya, hal yang cukup baik. Lalu bagaimana trading plan untuk ARTO? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini. Di sini terlihat ARTO sekilas membentuk cup and handle, dan seharusnya jika memang volume hari ini mendukung, kemungkinan besok bisa membreakout resisten terdekatnya di sekitar 16.700 hingga 16.800 ini, sekaligus membentuk handle dari cup yang dibentuknya. Jika memang cup and handle ini terbentuk, target untuk ARTO ketika berhasil membreakout resisten terdekatnya ini, untuk target harganya akan setinggi dengan cup yang pernah dibentuk oleh ARTO. Mari coba kita ukur terlebih dahulu. Targetnya kemungkinan ada di sekitar 21.640 ini. Potensi keuntungannya sebesar 29,53%. Sangat menarik. Tapi tentu hal tersebut bisa saja tidak terjadi, dan sekalipun terjadi tentu butuh waktu yang tidak sekejap mata. Tapi seharusnya saham ini memang masih layak untuk di hold dalam jangka waktu tertentu sampai mungkin Goto bisa IPO di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk trading plan-nya yang sebelumnya mengikuti channel ini, selamat, karena saat ini keuntungan yang diperoleh sudah hampir mencapai 7%. Investor atau trader bisa kembali masuk atau mengakumulasi lebih lanjut saham ini apabila berhasil membreakout 16.700 ini. Tapi tetap hati-hati karena ada potensi atau kemungkinan untuk false breakout juga. Nah, ketika kita entry-nya di 6.700 atau dalam hal ini 6.800, kita bisa menyesuaikan lebih lanjut untuk level stop loss-nya, yaitu 16.700. Atau dalam hal ini jika investor atau trader sudah memiliki barang, stop loss ini menjadi trailing stop bagi investor atau trader untuk merealisasikan keuntungan. Untuk target take profit terdekat tentu di 18.400 yang merupakan level all time high dari ARTO yang pernah dibuatnya.
Oh maaf, koreksi, bukan level all time high tapi resisten terdekat menuju all time high nya ya guys. Nah sejauh ini target terdekat di 18.400. Jika 18.400 ini bisa tertembus, Arto akan menguji level all time high nya di sekitar 17.950 atau psikologis 18.000, dan target tertinggi bisa mencapai ke harga 21.630-an ini. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari indeks cyclical sektor broadcasting ada Surya Citra Media Tbk dengan kode saham SCMA. SCMA ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini sudah mencapai 26 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini SCMA ditutup melemah 2 poin atau melemah tipis 0,56% ke harga 352, di mana harga penutupannya ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini terlihat asing yang masih terus mencatatkan net sell untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari SCMA. Di sini terlihat dari bandar detektornya untuk top 1, top 3 small akumulasi, top 5-nya netral, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Pada perdagangan hari ini terlihat candlestick yang dibentuk pada perdagangan SCMA masih cenderung doji tapi melemah. Pelemahan hari ini ternyata diikuti oleh kenaikan volume, hal yang kurang baik. Tapi di sini terlihat ada bandar yang kembali mengakumulasi saham ini, namun sayang asing masih membukukan net sell. Untuk RSI di sini terlihat masih mengarah ke bawah. Sejauh ini masih kurang bagus karena terlihat di sini adanya lower high. Jadi sebisa mungkin saham ini harus bisa membreakout lower high-nya ini atau tren turunnya ini supaya kedepannya akan jadi lebih menarik. Untuk MACD sendiri di sini terlihat sebenarnya sudah berbalik arah, tapi tetap hati-hati karena histogram hijau lebih kecil masih dibentuknya. Perlu konfirmasi apabila histogram hijau lebih besar dibentuknya, tentu itu adalah hal yang cukup baik dan seharusnya kedepannya akan jadi lebih menarik. Sejauh ini SCMA ini sebenarnya low risk karena seharusnya level stop lossnya tidak sebesar level keuntungan yang akan diperoleh dari saham ini. Oke, kita lanjut ke trading plan-nya saja. Berhubung pelemahan hari ini didukung oleh kenaikan volume, jadi ya udah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini dan menunggunya di sekitar harga 350. Untuk target take profit bisa di sekitar area 400 hingga 416 ini ya guys. Coba kita tentukan 400 saja terlebih dahulu di sini. Untuk level stop loss di 332, maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,78. Menarik. Potensi kerugian mencapai 5,14%, tapi keuntungannya minimal 14,29%. Nah, di sini perlu diperhatikan area take profitnya kita menyesuaikan dengan Fibonacci retracement dari pergerakan harga saham ini, di mana golden ratio-nya itu ada di sekitar 416 ini. Jadi area take profit di sekitar Fibonacci retracement golden ratio-nya ini. 400 di sini sebagai target minimal untuk target take profit. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 332, karena apabila ditutup di bawah harga ini kemungkinan pergerakan harga saham ini pun akan membreakout batas bawah Bollinger Band yang ada ini dan akan cenderung turun melanjutkan koreksinya. Target take profit di sekitar 400 hingga 416 ini. Tentu hal tersebut bisa tercapai ketika pertama resisten terdekatnya seperti di 368 hingga 380 ini terjebol terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Healthcare sektor farmasi ada industri jamu dan farmasi Sido dengan kode saham Sido. Sido ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 26,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Sido naik 10 poin atau menguat 1,15% ke harga 875.
Tapi sayang ternyata harga penutupannya ini ternyata masih di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksi pun di sini terlihat ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini terlihat ada asing yang mencatatkan net buy kembali untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Sido. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya small akumulasi, top 5 dan secara average saham ini netral. Pada perdagangan hari ini Sido ditutup menguat, namun ternyata masih ada sedikit tekanan jual. Lalu untuk volume transaksi sangat disayangkan penguatan hari ini tidak diikuti oleh kenaikan volume. Untuk bandar di sini bagusnya kembali mengakumulasi, lalu ada juga asing yang terlihat masuk kembali ke dalam saham ini setelah sebelumnya masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk RSI di sini masih oke karena masih mengarah ke atas dan terlihat masih cukup baik juga karena masih membentuk higher low. Lalu ada MACD di sini yang terlihat mulai berbalik arah. Terlihat dari histogram merah lebih kecil dibentuknya. Oke, kita lanjut ke trading plan-nya. Berhubung volume transaksi masih kurang mendukung, ada baiknya kita mengantri saham ini. Tidak harus terburu-buru membelinya di harga penutupannya hari ini di 875. Kita bisa belinya di sekitar 870 kali ya. Level stop loss di 840, atau bisa disesuaikan lebih lanjut untuk investor atau trader karena saham ini masih layak untuk di hold hingga jangka panjang dan sejauh ini saham ini masih terus uptrend. Untuk target take profit terdekat adalah di daerah uji resisten all time high nya di 935, maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,17. cukup menarik. Kerugian bisa mencapai 3,45% dan keuntungan minimal 7,47%. Tentu saham ini masih layak untuk di hold apabila 935 atau level all time high-nya ini bisa tertembus. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 840. 840 ini sebenarnya sebagai toleransi saja karena seharusnya Sido ini masih bisa tertahan di support kuatnya ini di sekitar 860 ini. Target take profitnya ada di sekitar 935. Tentu level tersebut bisa tercapai ketika pertama resisten di sekitar 890 bisa tertembus, kedua resistennya di sekitar 915 ini juga tertembus. Disclaimer on ya guys.